Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tutorial membuat kode ya, atau sebagai nanti tugas dasar desain dan pemrograman dasar di aplikasi Akkod. Bagi yang belum mendownload Akkod, silahkan download di Play Store, ketik Akkod, dan jika sudah silahkan buka Akkodnya. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Jadi kalau kita klik menu bar atau yang di sebelah pojok kanan ya, yang ini terlihat ada berkas-berkas. Ini mirip seperti Visual Studio Code yang ada di komputer. Nah, untuk hal yang pertama, kita bisa saja langsung mengetikkan kodenya di sini, tapi untuk lebih rapih kodenya untuk kedepannya agar lebih rapih, kita bisa membuat folder baru khusus untuk menyimpan proyek-proyek kita. Di sini caranya bagaimana? Kita klik yang titik 3 di pojok kanan ya. Klik lalu pilih berkas. Nah, di sini di berkas kita klik contohnya di sini saya masuk ke folder dokumen, atau bagi yang baru pertama kali masuk silahkan pilih penyimpanannya biar lebih aman, disimpan di eksternal, lalu dimanapun misalnya kalau tidak punya eksternal ya di internal. Nanti di sini contohnya saya masuk ke folder dokumen karena saya nggak punya eksternal, jadi masuk ke folder dokumen, klik dokumen, lalu di sini agar lebih seragam kita pilih buat folder baru ya. Buat folder baru caranya klik plus lalu pilih folder baru. Nah, di sini kita kasih nama foldernya dengan nama yang kalian mau. Di sini kita biar seragam, klik aja buat foldernya project. Jika sudah klik OK, klik folder project yang baru kita buat, lalu klik plus checklist ya. Di sini klik OK. Nah, sudah. Lalu kita untuk memastikan bahwa kita sudah masuk ke dalam folder project, kita bisa melihat di menu bar yang ada di pojok ya, hamburger menu yang klik ini. Nah, di sini ada project ya, folder project, klik folder project. Klik folder project ya. Nah, lalu kita buat di sini contoh kita buat HTML. Klik yang ini, yang pensil, lalu kita ganti nama. Contoh di sini kita membuat project latihan .html. Klik OK. Bisa kita lihat di sini di project nanti ada latihan .html. Lalu kita buat project HTML-nya. Contoh di sini, untuk contoh saya bikin H1. Hello world. Kalau sudah, simpan, klik tanda titik 3 ini ya, lalu pilih simpan. Simpannya di mana? Simpannya di sini kita simpan di dokumen project, karena kan dari kita sebelumnya membuat folder project ya. Jadi klik dokumen project. Nah, sudah disimpan ya. Jadi sekarang file latihan HTML tersimpan di dokumen project. Nah, bisa kita lihat ada ya. Nah, setelah itu untuk menjalankan atau ingin melihat hasil dari codingan kita klik
tanda play ini, diklik dan masuk ke dalam sebuah localhost mirip seperti Google Chrome dan tampil Hello World. Ini mirip seperti di komputer ya. Nah, untuk bisa melihat ini kan masih bawaan aplikasi. Jika kita ingin melihat di Google Chrome bawaan handphone, bisa kita klik yang ini, yang di tengah ya. Nah, dia akan masuk ke localhost di Google Chrome seperti itu. Ya, ini tanpa bantuan internet lokal ya. Jadi kita bisa bebas buat project di sini, mirip seperti komputer. Oke, itu untuk yang HTML. Untuk backnya silakan klik back aja di handphone bawaan masing-masing. Nah, di sini ini untuk HTML. Lalu yang kedua, kita akan membuat project CSS ya. Jadi untuk membuat CSS artinya kita harus membuat sebuah struktur dokumen HTML. Ya, di sini Bapak akan membuat struktur dokumen HTML ya. Jadi kalau di handphone sedikit lumayan ribet ya. Doctype HTML. Doctype HTML. Lalu di sini kita bikin tag HTML. Lalu kita bikin tag head. Lalu kita di sini bikin title. Ini judul. Di dalam tag head, di bawah tag head kita bikin tag body. Lalu kita bikin di sini H1. Hello World. Oke. Lalu untuk melinkkan link CSS-nya nanti kita akan menggunakan cara yang eksternal ya. Di sini kita akan membuat link strip link CSS-nya di bawah title ya. Di sini kita ketik link rel style sheet, lalu href. Nah, di sini karena masih dalam satu project ya, di dalam satu folder, untuk untuk penamaan atau penempatan dari CSS-nya cukup kita ketik seperti ini aja. Contoh, kita akan membuat nama project CSS-nya style ya, seperti ini. Style titik CSS. Lalu tutup kurung. Nah, seperti ini. Jika udah kita bisa simpan. Nah, ini kalau kita running dia tidak akan berubah ya, karena kita belum membuat CSS-nya. Oke, kita akan membuat file CSS dengan cara klik yang tanda titik 3, lalu kita pilih kita pilih berkas baru ya. Kita masukkan nama yang tadi CSS-nya style titik CSS. Oke. Lalu kita langsung buat selektornya H1 karena kita mau contohnya di sini membuat H1 menjadi berwarna biru ya. Berarti color misalnya blue. Contoh color warna biru, tulisannya miring, berarti font style
misalnya miring italic. Italic. Oke. Jika sudah, kita bisa simpan. Simpannya di mana? Di dokumen project ya. Jadi harus dalam satu dokumen atau dalam satu folder. Karena kita tadi membuat dokumen project, berarti kita simpan di dokumen project. Tersimpan, kita klik, bisa kita lihat ada style ya. Lalu kita kembali ke Lakitihan HTML, lalu kita klik running. Dan terlihat CSS kita sudah jalan ya. Hello World dengan tulisan berwarna biru dan miring. Artinya CSS kita sudah bisa berjalan. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini sudah enak ya. Jadi kita di sini bisa membuat project lain. Contoh, saya mau membuat tabel. Berarti kita bikin tabel. Lalu TH ya. Biasa kita bikin tabel. Coba kita contoh buat tabel TH. Contohnya di sini nomor, TH lagi, tim. Oh sorry, kita lupa di sini kita bikin TR. Untuk naikinnya kita bisa di blok, kita bisa blok ini ya. Kita bisa blok. Lalu kita cut. Lalu kita paste di sini. Nah, jadi biar lebih rapi ya. Oke, TR. Lalu kita TR lagi di sini. TD. Nomor 1. TD. Tim Indonesia. Sudah. Oke. Lalu kita simpan. Lalu kita bisa lihat hasilnya. Nah, ada ya. Ini tabel. Nah, lalu kita coba buat tabelnya menggunakan CSS ya. Sini klik style, lalu kita contohnya di sini TD tabel. Kita kasih dia border collapse ya. Border collapse. Kita simpan, kita running. Masih belum ada karena kita belum ngasih TD-nya ya di sini. Kita bisa kasih TD, TH, atau kembalikan TH, TD. Border. Satu rem, 3px solid. Itu aja kan. Simpan, running. Nah, lihat ya. Jadi langsung ada. Jadi artinya ini CSS kita udah jalan dan ini sudah kita bisa buat project-project yang lain ya. Kalau misalnya di sini kita mau
menambahkan di sini, menambahkan padding contoh jadi 1px, simpan, lalu kita running lagi. Jadi paddingnya sudah ada, lalu kita pengen tulisannya itu biar di tengah. Nah, kalau di tengah kan kita tinggal ketik aja text align center ya. Simpan, running. Nah, ya terlihat perubahan ada di tengah-tengah semuanya ya tulisannya. Di sini ada kesalahan, harusnya bukan padding ya, tapi margin. Padding. Kalau 1px tidak terlalu terlihat, saya bikin jadi 10px. Simpan, running. Nah, lihat ya, ada perbedaan. Jadi di sini dia kiri kanan atas bawahnya 10px. Jadi terlihat lebih rapih dan lebih luas ya. Oke, itu untuk project latihan dasar desain ya, latihan HTML dan CSS. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba project JavaScript ya. Silakan klik berkas baru, kita bisa klik lagi berkas baru, kita bikin file baru bernama latihan.js karena extension dari JavaScript adalah JS. Klik OK. Sini kita coba membuat atau menampilkan tulisan di konsol. Berarti ketik console log, hello world, titik koma, klik simpan. Simpannya di mana? Di sini langsung saja kita simpan di project ya, seperti biasa, biar satu folder. Simpan di project, lalu kita running. Nah, lihat di konsol hello world terlihat ya. Ini tulisannya konsol hello world tampil ya. Oke. Sangat mudah sekali untuk JavaScript. Lalu kita coba bikin variabel let misalnya first name sama dengan misalnya di sini kita bikin first name-nya oke. Lalu di sini kita tampilkan di konsol log first name, di save, simpan, lalu running. Console let is not a function. Oke, ada kesalahan di sini. Oh sorry, terbalik ya, bukan console let tapi console log. Oke, simpan, running. Nah ya, lihat, terlihat yang pertama hello world, yang kedua terlihat tulisan yang sudah kita buat di variabel atau kita simpan di variabel. Coba kita buat lagi operasi aritmatika ya. Kita ketik let x sama dengan 12, let y sama dengan 14, let z sama cons z, pakai cons ya, jangan pakai let terus. Cons z sama dengan x ditambah y, baru kita tampilkan di sini console
console log Z, simpan, running. Nah, terlihat hasilnya 26 karena hasil dari penjumlahan 12 ditambah 14. Jadi JavaScript lebih mudah, ya, tidak ribet, dan untuk aplikasi ini sangat powerful, mirip seperti komputer. Jadi kita bisa membuat project tanpa harus mempunyai laptop, atau kita bisa latihan pemrograman HTML, CSS, JavaScript, ataupun yang bahasa pemrograman yang lain bisa di HP. Ini sangat simpel dan sangat bagus aplikasinya. Ini awal permulaan dari kita belajar, dan nantinya ke depannya kita akan terus menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi di sini nanti ini baru kita nggak teratur ya. Jadi nanti coba kita praktekkan, contohnya file CSS ini kita masukkan ke folder CSS-nya. Jadi nanti kita buat folder lagi. Ya, artinya kalau misalnya seperti ini, di HTML-nya pun akan berubah, ya, style. Jadi di href-nya ini akan berubah. Oke, sebagai contoh seperti ini aja. Di menu project ini, ya, di sini saya akan coba buat folder baru. Ya, di project ini folder baru namanya CSS. Oke, nah terlihat folder baru CSS. Nah, style ini saya pindahkan ke dalam folder CSS. Ya, ke sini. Lalu kita tempel. Nah, sekarang style ini di dalam folder CSS. Ya, kita bisa lihat ya. Ini saya hapus aja biar nggak ribet ya nanti. Ini latihan ini jangan diabaikan, artinya project, di dalam folder project ada folder CSS. Di dalam folder CSS ada file style CSS. Lalu di sini di href kita ubah strukturnya. Ya, di sini kita ubah jadi CSS. Sorry, ini tulisannya besar, CSS. Nah, seperti ini ya, CSS. Atau biar lebih enak gini aja deh, coba kita pakai titik, slash, atau CSS juga bisa, CSS slash style titik CSS. Oke, coba kita simpan dulu, lalu kita running. Tuh, tetap jalan ya. Jadi CSS-nya tetap jalan. Artinya seperti ini ya. Di dalam folder CSS lalu ada dalam file style.css. Seperti ini. Jadi folder kita semakin rapi. Seperti itu ya. Jadi ini nanti kita akan belajar lagi cara mengatur sebuah folder di dalam project kita. Nanti kedepannya kita coba buat folder lagi namanya image, img. Oke. Nah, nanti dalam img ini kita taruh gambar. Di sini kita bisa taruh gambar ya, agar nanti kita belajar memasukkan gambar ke dalam project kita. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian tutorial yang cukup panjang. Mudah-mudahan walaupun sederhana bisa dipahami. Kalau misalnya nanti belum paham, coba diulangi lagi videonya. Di sini kedepannya kita akan membuat atau aplikasi ini sebagai wadah untuk tugas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.